Halo semuanya, kenalkan saya Muadianika dengan NIM 2091047 dan pertanian program studi peternakan dengan dosen pengapu Ibu Insinyur Hasif Widianasari, SPT MPI PM. Ini saya sedang melakukan kunjungan lapangan terkait dengan fungsi manajemen dari Bapak Putra di Jalan Swadaya, Gang Ajeng Ambe, Kelurahan Balang, Kota Medan, tepatnya di Milian Town. Pak Dani memulai usaha ternaknya itu sejak 10 tahun yang lalu, yaitu sekitar 2015. Nah, alasan beliau memilih untuk beternak karena beternak itu lebih menguntungkan dan waktunya lebih santai. Jenis ternak yang dikembangkan Pak Dani di peternakan ini itu ada sapi, kambing, dan domba. Nah, tapi di sini itu kebanyakan domba. Jadi fokus saya pada wawancara kali ini yaitu untuk domba. Alasan Pak Dani memilih untuk beternak domba karena yaitu nilai ekonomi atau keuntungannya itu bagus dan penjualannya itu gampang. Jenis domba yang dikembangkan di peternakan ini yaitu ada domba Suffolk, domba Merino, dan domba Persib. Alasan Pak Doni memilih jenis domba tersebut karena banyak di pasaran dan merawatnya itu mudah. Pada saat pertama kali mendirikan peternakan, jumlah populasi yang dimiliki Pak Dani yaitu ada sekitar 20 ekor. Nah, seiring berjalannya waktu, jumlah populasi domba yang dimiliki Pak Dani semakin bertambah. Yang awalnya 20 ekor, sekarang menjadi sekitar 80 ekor. Untuk target penjualan, Pak Dani itu menargetkan tiap hari. Nah, dikarenakan ternak yang dipelihara oleh Pak Dani itu juga untuk usaha kurban dan akikah beliau. Jadi, setiap harinya beliau itu memiliki target penjualan. Masuk ke manajemen operasional. Setiap hari, peternakan ini mulai beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Kegiatan harian yang dilakukan yaitu pada pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 melakukan pembersihan kandang, pemberian pakan pertama untuk ternak, dan melakukan perawatan tubuh atau grooming. Selanjutnya yaitu juga melakukan pengecekan kesehatan ternak jika ada kasus-kasus tertentu. Kemudian pada siang hari sekitar jam 10 sampai jam 3 kemungkinan adanya kunjungan dari pembeli dan dilakukan kegiatan administrasi seperti pembelian dan pemesanan. Pada sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 dilakukan pemberian pakan tambahan atau sesi makan kedua untuk ternak dan dilakukan pengecekan kondisi ternak kembali sebelum peternakan ditutup untuk umum dan bagi pekerja melakukan penyelesaian tugas harian. Selanjutnya masuk ke manajemen perencanaan. Nah, jadi Pak Dani itu ingin mengembangkan peternakan di tahun berikutnya, yaitu beliau ingin menambah lahan, jumlah kandang, dan jumlah populasi ternak. Dan untuk modal usaha, pada modal awal, Pak Dani itu menggunakan modal pribadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Dani itu melakukan pinjaman untuk usaha ternaknya tersebut. Kemudian masuk ke manajemen persediaan. Di peternakan Pak Dani ini memiliki persediaan seperti pakan, obat-obatan atau vitamin, dan sarana lainnya yang diperlukan selama proses peternakan. Pembelian pakan biasanya dilakukan sebulan sekali. Nah, jenis pakan yang digunakan itu ada konsentrat dan hijauan. Untuk konsentrat, beliau menggunakan tongkol jagung atau bonggol jagung dan konsentrat merek NIFeed untuk penggemukan. Nah, untuk konsentrat ini biasanya dalam seminggu beliau menghabiskan sekitar 50 kilo. Yang terakhir yaitu manajemen organisasi. Nah, orang-orang yang terlibat dalam mengelola peternakan ini itu ada kepala kandang, administrasi, dan operator kandang. Tugas kepala kandang yaitu untuk mengatur, mengawasi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas harian di kandang, serta memastikan ketersediaan pakan, obat, dan mengawasi program kesehatan. Untuk administrasi, tugasnya yaitu menerima, mencatat, dan mengkonfirmasi detail pesanan dari pelanggan, serta membantu dalam pencatatan transaksi, pembayaran, dan pelaporan keuangan. Untuk operator kandang, tugasnya yaitu melaksanakan tugas fisik, seperti memberi pakan, memastikan air minum tersedia, dan menjaga kebersihan kandang.
Operator kandang juga membantu program vaksinasi atau pengobatan, serta merawat dan memastikan peralatan kandang berfungsi dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi di peternakan Pak Dani saat ini. Yang pertama yaitu ada permasalahan iklim atau cuaca, yang kedua itu ada permasalahan penyakit, dan yang ketiga ada permasalahan pekerja. Permasalahan pertama yaitu ada di iklim atau cuaca. Jadi dikarenakan beberapa bulan terakhir ini sering hujan, peternakan milik Pak Dani ini mengalami kebanjiran. Nah, akibat dari banjir tersebut merusak ruang penyimpanan pakan yang dimiliki Pak Dani. Jadi ada beberapa pakan yang tersedia atau yang tersisa di ruang penyimpanan tersebut menjadi rusak dan hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk ternak. Karena hal tersebut, Pak Dani sempat kehabisan stok makanan. Solusi atau saran dari saya, sebaiknya jika Pak Dani ingin mengembangkan usaha peternakannya untuk lebih memilih tempat yang strategis, serta selalu melihat kondisi iklim atau cuaca. Kemudian untuk ruang penyimpanan pakan agar dibuat lebih aman. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi kemarin, pakan yang tersedia itu masih aman. Permasalahan yang kedua yaitu di penyakit. Jadi masih ada banyak ternak milik Pak Dani yang mengalami penyakit dikarenakan tidak adanya jadwal pemeriksaan kesehatan secara rutin serta pemberian vitamin dan obat-obatan. Nah, jadi di peternakan Pak Dani ini melakukan pemeriksaan atau pemberian obat-obatan jika ada kasus-kasus tertentu yang dialami oleh hewan ternak. Nah, saran dari saya kedepannya untuk peternakan Pak Dani membuat jadwal pengecekan kesehatan ternak secara rutin, termasuk pemberian vitamin dan obat-obatan, agar meminimalisir penyakit-penyakit yang akan terjadi di hewan ternak. Nah, kemudian permasalahan ketiga yaitu di pekerja. Jadi, masih ada beberapa karyawan atau pekerja yang sering datang terlambat. Dikarenakan di peternakan Pak Dani ini tidak terlalu mengikat atau tidak ada jadwal khusus untuk para pekerja. Karena hal tersebut masih banyak beberapa karyawan yang sepele terhadap jadwal kehadiran masing-masing. Nah, solusi atau saran dari saya, sebaiknya Pak Dani itu membuat laporan kehadiran untuk para pegawai dan membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh pegawai. Jadi, pegawainya itu diharapkan agar lebih disiplin dan menaati peraturan-peraturan yang ada. Tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan fungsi manajemen Bapak dan Chef Putra. Sekian saja video saya. Terima kasih.